Pemirsa masih bersama kami dalam dialog terkait tentang kenaikan iuran BPJS. Kita sudah di segmen terakhir nih. Saya ke Pak Ridan. Pak Ridan, ini harusnya langkah-langkah apa sih yang nantinya diperlakukan begitu ketika mau nggak mau masyarakat harus dalam tanda kutip menerima kenaikan BPJS itu? Ya, tentunya sekali lagi ya, kalau sikap kami dalam hal ini tetap menolak tentang bentuk kenaikan iuran itu. Karena menurut kacamata kami masih banyak cara untuk menutup defisit itu ya, defisit itu. Nah, kemudian kalaulah memang dipaksakan oleh pemerintah untuk supaya masyarakat ini juga tidak terlalu beban ya, maka pelayanannya itu ditingkatkan. Pelayanannya ditingkatkan, Pak. Ya, karena selama ini orang sakit itu didorong kepada prosedur yang panjang. Ya, itu tidak serta-merta paskes-paskes yang ada di wilayah-wilayah itu pada saat hari libur atau tengah malam mereka buka. Jadi yang pertama itu pelayanannya. Karena realitasnya sampai hari ini masih itu peserta BPJS itu ya mohon maaf ya tanda petik di nomor 2 kan, bahkan ada yang bilang nomor 3 gitu kan, dibanding dengan yang pribadi personal. Nah untuk itu ini memang PR yang kedua buat penyelenggara dalam hal ini ya BPJS. Tapi kami melihat BPJS sudah melakukan perbaikan-perbaikan itu, misalnya kerjasama dengan rumah sakit dan segala macam sudah dilakukan. Nah, hal ini kami sekali lagi sangat berkeberatan, apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti ini, ya ada di meme-meme itu di sosmed itu rame ya kan, pejabat mendapat upah baru, tunjangan baru, sementara rakyat dapat tarif baru katanya kan gitu ya. Maka untuk itu dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada pemerintah dan mungkin mobil khusus Menkyu ya, kami minta ditinjau ulang ya untuk yang kenaikan itu, karena kalau ini dipaksakan maka kami ya dari para KAJS, Komite Aksi Jaminan Sosial yang mendorong lahirnya BPJS ini, kami akan aksi besar ya tanggal 2 Oktober 2019 di DPR RI. Jadi kita menolak ya. Kami berpendapat masih banyak cara lain pemerintah untuk menutupi defisit itu. Terima kasih. Baik, Pak Anggar, seperti apa nih untuk proses statement kita hari ini? Wajar dan bisa dimengerti karena memang kenaikannya besar. Jadi wajar, bisa dimengerti, dan ini sekali lagi menjadi PR pemerintah. Tapi yang jelas memang kita sedikit semuanya, semua warga, semua Indonesia itu cukup kaget dengan perkembangan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional ini. Kita tidak pernah perkirakan 6 tahun yang lalu, nah ini kan sudah berjalan 6 tahun, bahwa akan terjadi seperti ini. Perkiraan-perkiraannya ya mulus-mulus saja, tapi ternyata pembiayaannya seperti ini, karakternya seperti ini. Nah sekarang problema pembiayaan ini ada di atas meja, tinggal bagaimana kita semuanya negara ini mengatasinya. Yang jelas kalau prinsipnya kan prinsip gotong royong. Jadi kalau dari kami secara teoritis mengapa iuran itu naik, maka memang ini adalah untuk keberlanjutan program. Kenapa? Kalau tidak dinaikkan pembiayaannya akan semakin besar di luar kemampuan mungkin pemerintah, karena pemerintah juga punya prioritas yang lainnya yang cukup banyak. Kemudian juga iuran ini kan sudah 4 tahun tidak dinaikkan, sedangkan inflasi biaya kesehatan rata-rata sekitar katakanlah 3-5% dalam 5 tahun ini sudah mestinya juga sudah naik. Dari situ aja sudah mungkin 20-25% dari inflasi, belum pengaruh biaya kesehatan yang ada. Kemudian konsepsi gotong royong membiayai peserta yang sehat. Kemudian kenapa naiknya begitu tinggi? Dan pertanyaan itu, naiknya begitu tinggi karena memang defisitnya makin besar. Nah tinggal PR-nya, apakah masih menyisakan defisit yang menjadi PR pemerintah? Kita tadi kan Tiara di luar itu kita bicara, kenapa sih Pak Anggar harus 100%? Kalau di bawah 100% seperti apa sih? Kalau di bawah 100% untuk BI, kemudian yang lain akan harus meningkat, yang segmen lainnya, supaya tidak defisit. Kalau yang lainnya tidak meningkat, kemudian yang mandiri diturunkan tidak 100%, akan muncul defisit. Nah defisit ini juga akan menjadi problem. Jadi problem berjob itu nggak pernah usai. Nah sebenarnya ini iuran itu mentargetkan apabila diterapkan maka akan menghilangkan defisit itu yang ada. Kemudian tentu yang disebutkan quick win, saya rasa pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami DJSW pun juga mengusulkan kepada Presiden untuk dilakukan pembenahan secara keseluruhan tentang penyelenggaraan ini oleh BPJS. Jadi tentu ada quick win. Kalau iuran dinaikkan maka BPJS akan harus mau tidak mau
meningkatkan pelayanan, memberikan manfaat lebih kepada para pesertanya. Tidak diskriminatif, antrian tidak juga panjang, rujukan juga akan lancar dan lain-lain. Itu harus dilakukan oleh BPJS. Baik. Tidak di nomor 3 kan? Tidak di nomor 3 kan? Baik, ini Ya. merupakan salah satu langkah penyelamatan begitu ya, bisa dibilang Ya, begitu ya. ya. Pak Angger, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Pak Riden juga terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami.